Mbak, kalau gini dengar nggak Mbak suaraku? Oke, bisa dengar suaranya. Oke, bisa dengar suaranya Mas David. Bisa. Jelas? Jelas, clear banget. Oh ya udah, gini aja kalau gitu. Berapa menit lagi? Ini udah jam 8 sih, bisa kita mulai kayaknya. Bisa boleh. Dan ternyata juga sudah mulai disiarkan langsung nih sama web Facebooknya Kang Aziz. Udah siap semuanya teman-teman? Siap. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya sudah persiapan dengan sangat luar biasa malam hari ini. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini atau malam ini kita berada di kesempatan yang sangat berbeda dari biasanya karena kita jumpa lagi dalam acara Beber UKM. Kali ini edisi Zoom ya. Edisi yang sangat baru banget buat kita bareng-bareng seperti ini ya. Biasanya kalau Beber UKM itu kan langsung ditayangkan, kita bisa duduk di kursi yang sama gitu kan. Tapi hari ini, malam ini belajar berbagi usaha kreatif mandiri kita harus live. Karena seperti yang kita semuanya tahu, hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kita mesti stay di rumah, bekerja dari rumah, beraktivitas juga kalau bisa di rumah. Begitu ya. Dan siap. Teman-teman yang hari ini juga sudah menyimak live kita di Facebook, jangan lupa kita malam hari ini akan sharing dengan tema pagebluk COVID-19. Jadi bagaimana kita bisa mensiasati industri khususnya yang ada di Blitar ini untuk bisa bertahan di tengah pandemi yang seperti hari ini. Dan tentu saja seperti yang teman-teman lihat, hari ini ada dua narasumber kita yang luar biasa banget. Ada Mas Rishad Tabatala dari Gojek Jakarta. Tepuk tangan. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Baik. Kemudian satu lagi ada Mas David Handrawan dari Samcik nih. Halo Mas David. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Mas Rishad, Mas David, baik semua kabarnya malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, Mbak, baik. Alhamdulillah baik kalau begitu. Jadi untuk Mas David Handrawan dan Mas Rishad Tabatala malam hari ini kita ngobrolin tentang bagaimana bertahan di suasana pandemi COVID-19 ini ya. Karena seperti yang kita tahu beberapa waktu terakhir ini bahkan hitungan mulai Februari, Maret kemarin karena pandemi COVID mengharuskan kita untuk lockdown. Banyak sekali lini usaha yang mulai ketar-ketir. Bahkan sampai hari ini sudah ada teman-teman itu, UKM-UKM itu yang merasa luar biasa ini penurunan omset dan sebagainya itu jatuh banget sampai bingung kelimpungan gitu. Contohnya kayak bisnis-bisnis yang pedagang kaki lima yang harus menjajakan produknya di pinggir jalan, sementara sudah jarang banget orang-orang yang berani belanja atau jajan keluar. Kemudian teman-teman dari bidang jasa, wedding, event organizer, dan masih banyak lagi barangkali ya. Nah, kalau menurut Mas Rishad Tabatala nih, yang pertama saya pengen tahu dulu, seperti apa pendapat Mas Rishad Tabatala ya terkait persoalan yang dihadapi para UKM-UKM, khususnya yang ada di Blitar nih. Mengingat di Blitar juga kota yang kecil loh ini, Mas, tidak seperti Jakarta tempat Mas Rishad tinggal hari ini. Halo Mbak Chandra, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Ya, sayang sekali ya. Ini mungkin acara kita yang kedua ya Mbak ya. Sebelumnya kita bikin acara di Kanigoro ya waktu itu ya Mbak. Betul, tepatnya di Minggir Sari sih Mas. Halo? Di Jatinom tepatnya. Di Minggir Sari ya waktu itu ya. Jatinom ya benar-benar. Di Jatinom. Jelas ya suara saya? Jelas tapi agak terputus-putus. Semoga teman-teman yang menyimak secara langsung di Facebook juga bisa ini ya mengikuti ya. Kita pelan-pelan aja kalau gitu Mas. Oke, siap. Jadi memang
sangat disayangkan acara kedua kita yang bareng ini harus diselenggarakan dalam kondisi yang sangat tidak ideal sebenarnya. Kalau terakhir kita ketemu mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita mungkin belum menyangka ya bahwa COVID ini dampaknya akan sebesar ini. Teman-teman yang sekolah benar-benar harus libur panjang dalam tanda kutip ya, terus teman-teman yang di PNS, di pemerintahan juga shift-shiftan on off, kadang masuk kadang enggak. Terus mungkin yang sangat berat teman-teman kita yang di swasta, mungkin beberapa harus dirumahkan, beberapa teman saya juga ada yang dirumahkan saat ini. Terus terlebih buat teman-teman pengusaha, teman-teman entrepreneur, teman-teman UMKM, challenge-nya sangat besar sekali ke depannya, karena memang mungkin transaksi atau pendapatan tidak sebaik sebelumnya, dan yang membuat kondisi yang nggak enak itu adalah kita benar-benar belum ada gambaran jelas kapan sebenarnya pandemi ini akan berakhir. Mungkin dan satu hal lagi, mungkin dalam jangka waktu 20-30 tahun terakhir ini kondisi yang benar-benar kita belum pernah hadapi sebelumnya, Mbak ya. Makanya tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi kondisi yang benar-benar baru ini, yang kita benar-benar tidak ada referensi sebelumnya. Kalau misalkan Krismon kan kita bisa cek ke tahun-tahun sebelumnya, katakanlah misalkan kalau gangguan ekonomi kita bisa merefer ke tahun 2008 misalkan, atau ke tahun 98. Cuman kalau pandemi ini kan sepanjang saya hidup lahir dari tahun 89, sepertinya ini baru pertama kali terjadi ya Mbak ya. Jadi kita benar-benar nggak ada referensi sama sekali bagaimana menghadapi, kapan akan selesai dan lain sebagainya. Cuman kabar buruknya memang 2020 ini COVID memberikan kita tantangan ekonomi yang luar biasa. Kemungkinan efeknya kalau saya baca di IMF terus dari World Bank itu mungkin efeknya akan tercarry over sampai di kuartal ketiga dan kuartal keempat bahkan. Itu kabar tidak baiknya, dan mungkin pertumbuhan ekonomi kita juga, saya terakhir baca Pak Khatib Basri, dia cerita bahwa pertumbuhan kita secara moderat itu kalau tahun lalu di angka 5,03% sekian, mungkin tahun ini moderat itu terjun bebas ke angka 2%. Itu kondisi moderat. Itu kondisi moderat di mana pandemi ini dalam waktu dekat sudah bisa berkurang. Cuman worst case-nya lagi, kasus terburuknya lagi, itu bisa jadi mungkin malah terjun ke angka 0, sekian persen pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020. Cuman kabar baiknya IMF sendiri, mereka baru rilis juga penelitian yang menyebutkan bahwa mungkin dari sekian puluh negara di Asia yang akan survive secara ekonomi itu hanya akan ada 3. Jadi yang pertama China, yang keduanya India, dan yang ketiganya Indonesia. Mungkin itu isi dampak kabar baiknya. Meskipun tetap kita harus banyak-banyak ikat pinggangnya harus diketatin nih sekarang. Benar. Terus mungkin untuk ini kan kita masih di awal-awal ya, mungkin yang saya ingin share ke teman-teman, mau tidak mau kondisi ini membuat kita harus putar otak untuk untuk menyesuaikan model bisnis yang kita punya, usaha yang kita punya dengan kondisi saat ini. Memang kalau saat ini kita mengandalkan misalkan penjualan di pasar, penjualan di pinggir jalan, mungkin untuk beberapa waktu ke depan model bisnis seperti itu tidak akan cocok untuk kita jalankan. Karena memang kondisi pandemi ini kan membuat orang untuk tidak bisa leluasa keluar rumah. Jadi mungkin model bisnis bagaimana kita bisa memasarkan barang kita, mungkin itu harus dipikirkan sih. Jadi mungkin ke depannya nanti kita obrolin kira-kira tips-tips apa saja yang kita bisa jalankan untuk setidaknya selama periode pandemik ini usaha kita tetap bisa survive lah, uang tetap bisa berputar, karyawan yang kita punya tetap bisa kita gaji dan lain sebagainya. Artinya itu sih Mbak. Betul. Artinya kita untuk hari ini memang harus memutar otak ya, shifting bisnis atau bahkan bisa betul sampai sekali. pivot nih ya, yang penting bisa survive dulu gitu ya. Bisa jadi Mbak. Bisa jadi. Iya betul. Oke, menarik sekali.
opening dari Mas Rizat yang luar biasa dari data-data yang disampaikan tadi. Semoga ya kabar baik yang disampaikan tadi, di mana kita menjadi salah satu dari 3 negara yang bisa survive menghadapi apa istilahnya pagebluk kalau bahasa Jawa bilangnya. Geblok ya. Iya betul, pagebluk COVID-19 itu seperti judul Beber UKM malam hari ini gitu kan. Ya. Oke, kalau gitu coba saya beralih ke Mas David Handrawan dulu ya. Mas David, wah ini saya sangat Halo, Mbak. mengapresiasi luar biasa sekali. Punya kabar nih, Mas David adalah salah satu orang yang usahanya sampai hari ini survive luar biasa di tengah teman-teman yang lingkungan luar biasa. Amin, tuh. amin. Amin, baik. Ini bisa diceritakan dulu nih Mas David, Samcik itu apa sih? Ini buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, Samcik itu apa? Kenapa kok saya bilang bisa survive di situasi yang seperti hari ini gitu. Ya, kenalin saya David ya, pengelola Samcik Resto. Sebenarnya ini usaha fast food resto yang kita kombinasi dengan tradisional. Jadi ada menu-menu tradisional, sambal-sambal kayak gitu dengan fried chicken. Jadi ada kombinasi antara tradisional sama fast food gitu. Itu. Nah kita pertama buka memang nggak di Blitar, Mbak. Pertama kita buka ada di Sambi Kediri. Itu pun setelah kita beli franchise merek yang lain ya, yang mengharuskan kita tutup, dan akhirnya kita putuskan untuk bikin brand sendiri. Hingga akhirnya sejak 2018 kita mengembangkan Samcik ini sampai sekarang ini alhamdulillah kita udah ada di 10 outlet ya, 10 outlet. Yang ada di Blitar ya. Di Blitar ada Dua. Oke. Satu di Kademangan, yang satunya di Wonogiri. Oke. Ya. Jadi selama dari 2018 ya Mas, perkembangannya seperti apa? Terus sampai awal tahun 2020 ini tiba-tiba ada pandemi seperti ini, bagaimana bisa, kalau katanya tadi bisa bertahan survive? Memang awal-awal dulu itu nggak mudah bagi kita untuk mengembangin usaha ini, karena memang satu, untuk membuka usaha resto kita perlu dana yang cukup besar. Nah dari sini akhirnya saya memikir saya mau dapat dana dari mana gitu. Nah ternyata setelah kita ngerjain serius di Sambi outlet yang pertama itu, ternyata ada temen yang punya, istilahnya dia punya modal, tertarik, aku boleh nggak beli franchise usahamu? Padahal kan kita belum franchise, kita belum apa-apa, ini satu aja masih baru berjalan. Nah karena saya melihatnya di situ ada peluang, oke lah coba, tapi ini kita masih belajar ya, nanti kita sistemnya kita atur sambil jalan gitu. Dan akhirnya kita buka outlet yang kedua. Nah setelah buka outlet kedua itu Mbak, ternyata teman-teman kita yang punya istilahnya banyak duit gitu ya, itu banyak ngubungin saya gitu loh. Mas, iki kok usahamu sudah buka 2, aku mau dong join ini, gimana caranya, Akhirnya dari situ kita bikin sistem yang lebih bagus lagi, kita namakan sistem Sirka. Jadi untuk Samcik ini, jadi ada pemodal, ada pengelola gitu Mbak. Jadi saya fokus pengelola, ada teman-teman saya yang ngurusi permodalan. Nah dari situ SDM kita benahi, menu kita benar-benar kita bikin yang bagus, dan branding juga kita sesuaikan dengan yang baik. Akhirnya kita berkembang sampai sekarang ini sudah 10 outlet itu. Dan sebenarnya ini kita juga di tengah pandemi ini kita juga mengalami, sebenarnya alhamdulillah masih eksis, tapi kita juga mengalami beberapa penurunan gitu ya. Tetap ya. Dari target kita tetap ada Mbak penurunan itu. Jadi terutama yang di Pusok Kandang, yang dekat IAIN, sama yang di Kampung Inggris Pare itu langsung gini ya, serut. Terjun bebas ya, tapi jangan sampai jatuh. Nah, langsung terjun bebas. Tapi alhamdulillahnya gini, dari awal kita minta dari teman-teman kru itu semua, ada manajemen, ada kru, itu kita ajak mereka untuk berpikir out of the box. Jadi kita selalu bikin inovasi gimana caranya kita tetap bisa jualan. Gitu. Sampai sekarang akhirnya muncul beberapa ide-ide. Artinya gini, pandemi ini membuat saya menjadi keingat ilmu yang saya pelajari dulu.
Kalau pernah dengar The Power of Kepepet, nah ini sekarang posisinya sama. Nah, itu bukunya Mas Jaya Budi ya. The Power of Kepepet. Nah, sekarang ini saya hadapkan posisi yang seperti itu. Nah, tinggal sikap kita mau ngambil yang positif, artinya kita mau fight atau kita mau nerimo saja. Nah, ini kita di Samcik ini kita ambil yang kita harus terima tantangan ini dan kita harus bikin inovasi-inovasi baru. Oke, nah the power of kepepetnya di Samcik ini seperti apa Mas contohnya Mas? Yang sudah dilakukan. Nah, ini hampir sama dengan pelaku saya yang lain Mbak ya. Kita sekarang ini menghadapi puasa dan lebaran. Momen inilah yang diharap-harapkan hampir semua pelaku UKM, terutama makanan, minuman, craft gitu ya. Karena apa? Di bulan puasa dan lebaran ini, di mana kita rame-ramenya gitu. Dan tentu teman-teman UKM, termasuk Samcik pun juga sudah mempersiapkan, mulai dari bahan baku, mulai dari kemasan. Kemasan itu kita kemarin rencana mau cetak banyak, akhirnya karena ini harus kita potong jadi separuhnya gitu. Itu Mbak. Jadi the power of kepepetnya kita sudah mempersiapkan untuk menjelang puasa lebaran, tapi karena pandemi ini kita harus memutar otak lagi gimana produk yang udah kita siapin ini, barang-barang yang udah kita siapkan ini bisa tetap kejual gitu. Iya. Itu untuk ke semuanya di 10 outlet itu bisa seragam atau masing-masing outlet itu punya strategi sendiri-sendiri, Mas? Garis besarnya gini Mbak, kita bikin kebijakan secara umum. Misalnya kita untuk disarankan untuk dibawa pulang aja, nggak boleh makan di tempat gitu. Secara umum kita bikin kebijakan yang sama, tapi untuk beberapa store itu ada kebijakan masing-masing Mbak. Misalnya kalau di Pare itu karena di sana ada yang positif COVID itu ya, jadi jalan itu sampai harus ditutup. Yeah. Nah, ketika jalan harus ditutup ini kan otomatis ojek online ataupun customer kita yang mau take away pun juga nggak bisa masuk. Nah, akhirnya kita bikin cari coba di mana di luar area Pare yang tempatnya rame, di mana kita bisa buka booth di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin promo-promo di sosial media. Kita pakai sosmed kita dan juga kita pakai sosmed yang influencer yang berbayar itu, termasuk IGS dan juga FBS itu. Tetap kita untuk pemasaran online-nya seperti itu. Oke. Buka booth di tempat yang strategis yang bisa dijangkau oleh orang-orang yang nggak bisa masuk ke area yang tadi ya. Itu apakah perlu izin? Ada perizinan kayak gitu, Mas? Prinsipnya gini, izin ke yang punya lahan itu mesti iya gitu ya. Misalnya yang punya toko, Pak, Bu, kita mau ini. Tapi kalau izin untuk yang ke pemerintahan kita memang belum. Nanti aja kalau udah ada yang manggil, ini nggak boleh di sini, ya udah kita pindah gitu aja gitu. Jangan dulu, yang penting kita bertahan dulu. Ya ini ya. Gitu kan. Iya betul. Karena ini dari teman-teman kru kita itu kita minta untuk diliburkan, mereka juga nggak mau gitu. Karena kalau diliburin nanti mereka gimana pekerjaannya. Dari teman-teman juga masih semangat untuk bekerja gitu. Iya. Ini strategi the power of dari Mas David dan tim. Kemudian kalau Mas Rishad Tabatala nih, Mas, bagaimana menanggapi apa yang dilakukan Mas David dan timnya nih, Mas Rishad? Menurut Mas Rishad seperti apa? Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Mas David sama teman-teman di Samcik sudah sangat baik ya. Jadi merespons kondisi yang saat ini terjadi di lapangan, orang nggak akan banyak yang belanja, terus mungkin nggak akan banyak yang dine-in makan di resto. Akhirnya membuat berbagai macam inovasi kayak salah satunya tadi meminjam lahan warga agar Samciknya bisa lebih dekat ke konsumen. Itu menurut saya salah satu inisiatif yang bisa kita apresiasi ya. Yang penting saya setuju sih tadi sama Mas David untuk izin ya selama tidak mengganggu keramaian, terus tidak mengganggu hak orang lain, ya izin belakangan dulu lah. Yang penting yang punya lahannya oke, ya kan.
terus omset juga bisa terus muter. Yang penting itu dulu sih, memang strategi krisisnya menurut saya udah berjalan dengan baik lah, Mbak. Iya, Gitu. iya. Ya, menarik Itu sekali. kalau saya lihat di Facebooknya Mas David juga jualannya udah di packaging gitu ya, Mas ya. Jadi orang benar-benar tinggal roll take away ya. Iya betul. Ya itu juga Take away. bagus juga sih. Jadi orang benar-benar transaksinya tidak memerlukan waktu lama untuk bertransaksi. Jadi tinggal bayar. Tadi item barang yang udah di packaging sekian rupa benar-benar tinggal di take away ya, Mas ya. Ya betul. Itu oke banget sih kalau menurut saya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang malam hari ini juga sudah menyimak live kita di Facebook. Terima kasih loh ya. Kita sapa dulu deh. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, diskusikan juga bisa banget langsung komen ya. Jadi untuk Siap, ya. Madiana Hafid, Pak Ahmad Khairuddin, M. Irsyad, Mas Duki, selamat malam semuanya, Pak Yupi, Anadia Putri, Mas Alfian Andri, dan teman-teman semuanya. Monggo ya, kita diskusi bareng-bareng di sini malam hari ini, mumpung kesempatannya juga bagus banget. Kita punya referensi yang keren banget malam hari ini, ada Mas David dengan bisnisnya yang mencoba untuk bisa survive dengan the power of kepepetnya tadi, jemput bola, ide kreasi untuk bisa mendapatkan pelanggan itu dilakukan semuanya. Nah, jadi kalau teman-teman nih barangkali punya ide-ide yang lain juga bisa share loh ya di sini, siapa tahu nanti akan semakin menambah ini ya referensi bagi teman-teman kita para UKM di Blitar ini yang memang nggak sedikit yang hampir nangis-nangis Bombay nih. Mas David, gimana dong untuk teman-teman yang hari ini juga bisnisnya masih kelimpungan? Kalau menurut Mas David, ada saran seperti apa nih? Kondisi ini semua memang merasakan ya, mau yang usahanya udah gede atau mau yang masih baru mau mikir aku usaha apa, ini semuanya terdampak. Nah, saya coba dari kondisi sekarang ini, saya coba mengambil peluang. Nah, peluang apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Teman-teman juga mestinya bisa melihatlah apa peluang yang bisa kita lakukan di tengah pandemi sekarang ini. Nah, yang paling banyak kita lihat adalah teman-teman yang tadinya nggak bisa jualan apa-apa sekarang mulai jualan masker, gitu kan ya. Mulai jualan masker, yang penjahit konveksi sekarang beralih profesi ke masker gitu ya. Artinya di sini ada peluang. Jadi nggak harus teman-teman itu harus punya passion dulu, nggak harus menguasai dulu tentang apa peluang itu. Tapi di mana di situ ada peluang di saat pandemi ini sekarang, saya pikir itu langsung ambil aja. Kayak saya tuh misalnya yang bisnis sejalan gitu ya dengan Samcik itu, dulu saya pernah bikin keripik usus. Nah, udah kita bikin labelnya, bikin izin PRT dan halalnya juga sudah ada. Nah, ternyata di sini kan teman-teman UKM makanan minuman juga pada bingung nih mau dipasarin kemana. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Blitar itu ada peluang dari pemerintah buat ngambil produk UKM gitu. Jadi di sini yang produk samping saya yang khusus tadi yang tadinya belum kegarap, akhirnya sekarang bisa kegarap nih. Jadi ada pesanan sekian ribu gitu untuk kita distribusikan ke pemerintah gitu. Jadi intinya teman-teman pintar-pintar aja lihat peluang nih dan menganggap ini sebagai tantangan, dan yang kita bisa mau ambil apa nih dari tantangan ini atau peluang apa yang bisa kita ambil, itu sih ya Mbak menurutku. Oke, jadi semuanya ambil peluang dan referensinya nggak jauh-jauh dari kebutuhan apa sih yang dibutuhkan teman-teman atau masyarakat hari ini gitu kan. Salah satunya tadi yang disampaikan masker, kemudian hand sanitizer ya yang kemarin. Hand sanitizer ya betul. Gitu kan. Nah tapi kayaknya jadi persaingan harga makin ketat nih. Nanti takutnya malah
jadi perang Yes, harga apa segala macamnya. Bisa seperti itu nggak sih? Kemarin belum sempat ini sih, belum sempat review-review teman-teman yang jualannya sama, masker semua, hand sanitizer semuanya. Jadi perang harga terus apa namanya akhirnya malah mengacaukan itu nggak sih? Kalau di ini sih Mbak, untuk kebutuhan APD, masker, hand sanitizer itu kayaknya harga-harga masih bagus sih, dan terbilang cukup mahal sih dari harga wajar gitu. Tapi pembelinya sih masih banyak juga peminatnya gitu. Yang penting kita bisa dapet untung dikit aja gitu, kita lepas lagi, cari barang lagi, lepas lagi gitu aja sih. Artinya hari ini itu masih menjadi apa namanya peluang bisnis yang untuk bisa survive hari ini masih bagus begitu ya untuk saat ini. Kalau menurut Mas Risat nih kira-kira apa namanya kita kan nggak tahu tadi seperti yang disampaikan Mas Risat sampai kapan ini akan berlangsung gitu kan kondisi seperti ini. Jangka pendek oke, kita melakukan strategi seperti yang dicontoh-contohkan Mas David tadi. Jangka panjangnya ini loh Mas, kita punya tim misalkan 3 orang aja, memikirkan mereka untuk bisa bareng sama kita terus di kondisi yang seperti hari ini, apalagi kalau misalkan apa yang kita jalankan survive langkah survival kita yang jalankan ini belum tentu apa namanya beberapa bulan ke depan itu masih bagus. Tadi saya menarik yang apa yang tadi disarankan oleh Mas David ya, bahwa peluang yang ada di depan kalau bisa dihajar dulu aja, terlepas apakah itu sesuai dengan passion kita, apakah itu sesuai dengan bisnis kita existing. Yang penting hajar dulu, itu menurut saya sangat bisa untuk dijalankan. Kebetulan tadi siang saya juga diskusi sama beberapa teman pengusaha juga. Ada di antara mereka yang pengusaha tas yang selama ini sebelum COVID memproduksi tas dan sebagainya, karena permintaan tas juga sangat drop setelah ada COVID ini, akhirnya pabriknya dia switching untuk fokus saat ini membuat masker, Mbak. Jadi bisa dibayangkan yang awalnya menjual produk tas kulit, pabriknya membuat produk tas kulit, sekarang benar-benar switching semua mesin jahit yang mereka punya dialokasikan untuk membuat masker. Pertama memang ini untuk mengakali karena kondisi market memang mereka saat ini tidak ada daya serap untuk membuat tas, sementara pabrik harus tetap berjalan, karyawan harus tetap digaji segala macam. Terus di sisi lain juga dia melihat kebutuhan akan masker itu sangat besar sekali. Nah, karena dia memutuskan itu dengan sangat cepat dalam hitungan hari. Jadi dia memiliki keunggulan dibandingkan dengan pemain-pemain atau pembuat masker yang saat ini baru mulai switching, baru mulai jalan. Tapi sedangkan teman saya ini dia udah mulai switching di bulan Maret kemarin. Jadi dia ada keunggulan. Kalau yang lainnya mungkin masih persiapan segala macam, saat ini dia udah full speed pabriknya untuk membuat masker, dan dia sangat intinya permintaan masker saat ini sampai 3 bulan ke depan bisa dibilang bisa menghidupi pabriknya dia lah, bisa untuk berputar segala macam. Ini kita bisa bayangkan dari awalnya bikin tas kulit gitu, terus sekarang membuat masker kain, itu kan sebenarnya hal yang sangat jauh sekali, meskipun ya di penjahitan sebenarnya kan. Cuman yang saya ingin soroti adalah kemampuan teman saya ini untuk benar-benar memutuskan, oke, kita stop buat tas sekarang kita bikin masker. Itu menurut saya sangat penting untuk kita apresiasi sih, Mbak. Itu satu. Terus paling tadi juga saya ingin menyoroti untuk soal harga tadi juga. Saya juga ingin menghimbau ke teman-teman juga, karena teman-teman saya juga yang jualan masker nggak 1-2, banyak sekali. Mungkin pesan yang harus saya bilang ke mereka, ujung-ujungnya ini nggak murni soal bisnis, ini ada faktor sosial juga, bahwa memang kita kekurangan alat, kita kekurangan APD, kita kekurangan instrumen kesehatan segala macam. Ya kalau bisa, tadi benar kata Mas David, kalau memang untung ya jangan terlalu tinggi, karena memang kondisi kita saat ini kan emergency nih.
kalau bisa jangan terlalu tinggi, yang penting modal bisa berputar, dan teman-teman itu masyarakat bisa mendapatkan masker dengan harga normal lah, jangan terlalu tinggi marginnya seperti itu. Oh gitu aja sih Mbak. Iya, menarik sekali. Jadi beberapa referensi yang disampaikan Mas Risa dan Mas David ini juga semoga teman-teman bisa ini ya menangkap maksudnya begitu ya. Jadi kalaupun hari ini juga mengalami hal yang sama, itu bagaimana kita segera bergerak begitu kan. Apapun peluang yang ada di depan, ambil aja. Gitu. Aku boleh naik ke Mas David Mas ya Mbak? David, monggo. Siap. Mas David boleh nanya Mas? Mas David, kalau berarti saat ini penjualan, kalau saya boleh tanya, penjualan kalau dari pemesanan online itu meningkat atau gimana Mas sekarang? Kalau nah gini Mas, alhamdulillah ya sekarang walaupun di Samcik itu posisinya nggak di kota, di pusat kota, kita kan banyak Samcik itu di kecamatan nih Mas. Nah itu alhamdulillah Iya. kita sering mengedukasi masyarakat sana, kita sering mengedukasi customer sana. Jadi akhirnya sekarang sama pesan antar atau DO itu sangat ini bagus sekali Mas. Justru karena COVID ini DO kita sebagian besar itu meningkat DO-nya. Ada ini nggak sih Mas? Karena ini saat ini sedang ada COVID, ada treatment khusus nggak Mas untuk packaging yang mungkin membuat teman-teman customer biar lebih tenang gitu, ada nggak Mas? Iya Mas, pasti itu, pasti. Jadi yang pertama kita tawarkan promo nih Mas. Misal kalau dulu kita pesan antar gitu ada ongkirnya untuk jarak sekian kilometer, sekarang kita gratisin nih. Jarak sekian kilometer kita gratis, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan pembayaran transfer, artinya nggak harus pakai uang gitu, nggak harus ada kembalian, jadi bisa langsung transfer ke rekening. Atau beberapa store kita juga udah siapin pakai QR code itu Mas, QR code itu. Jadi mau pakai atau mau pakai apa itu juga udah bisa. Itu yang kedua. Terus ya Mas? Ya, silakan lanjut. Habis itu kita juga ngasih diskon juga Mas, karena di setiap bulan kan kita nganggarin budget marketing nih. Jadi ada budget marketing khusus yang kita siapkan untuk meningkatkan pemasaran. Jadi kita ambilkan budget marketing itu untuk misalnya kita mau ngasih diskon, potongan harga, atau misalkan beli ini gratis ini gitu. Gitu sih Mas. Iya, penasaran sama usahanya Mas David ini sih. Ini berarti semua biaya promosi 10 outlet itu masih untuk promosinya dikelola terpusat Mas ya? Ya, jadi gini Mas, untuk biaya promosi itu semua store kan punya budget promosi, tapi itu semuanya disatuin jadi satu istilahnya di pusat gitu ya. Nah dari pusat itu bikin mau bulan ini mau promo apa nih gitu. Misalnya yang sebelum COVID kemarin sih kita ini aja sponsor untuk anak-anak SMA. Jadi kita ngasih mereka produk atau sesuatu apa gitu. Nah sekarang bentuk promosi kita dalam bentuk ini Mas, apa namanya, potongan harga itu tadi. Jadi potongan harga kita kasih untuk customer yang udah kontaknya udah terdaftar ke kita gitu. Udah pelanggan-pelanggan kita itu gitu kita kasih diskon-diskon gitu. Menarik Mas, menarik. Iya, menarik banget. Tapi ini boleh saya bilang kalau Mas David ini kan sudah mengelola 10 itu bisa dibilang sudah gede ya. Bagaimana untuk teman-teman yang masih mengawali banget, masih istilahnya kayak baru punya ide aja, itu belum sampai benar-benar dijalankan penuh udah seperti ini. Yo rada piye Mas? Aduh, saya dorong mulai wis kayak gini. Gimana Mas David tipsnya?
Eh, cukup banyak Mbak ya di Blitar khususnya itu teman-teman yang baru mulai usaha atau baru mengembangin usaha. Kita kemarin juga dari dinas juga kita bantu untuk pelatihan-pelatihan untuk pengusaha pemula. Jadi saran saya ketika terjadi seperti sekarang ini tetap aja teman-teman ikhtiar gitu ya. Jadi apapun yang terjadi cobalah cari langkah di mana kita bisa melangkah gitu. Jangan hanya kita nerimo aja, bukan kita nggak bersyukur ya, tapi kita harus berpikir inovatif, berpikir kreatif, gimana caranya kita bisa menjual produk, kita bisa menawarkan produk. Kalau misal online udah kita jalanin belum laku, apa ya yang salah, apa ya yang kurang gitu ya. Cari segera cari masalahnya di mana gitu. Jadi teman-teman tetap aja ini apa namanya jangan sampai putus asa karena apa temennya banyak gitu ya nggak sendirian ini kondisi kayak gini temennya banyak gitu. Nah ini menarik nih buat yang sudah paham setidaknya dunia online, artinya harus mengupload atau bikin promo-promo seperti yang Mas David bilang di posting di media sosial. Nah ternyata hari ini tuh masih banyak loh yang belum tahu gimana caranya mengonlinekan produknya. Ya, iya terusan. Ya belum tahu belum pernah ngonlinekan produk tapi setiap saat lihat WA temennya setiap saat lihat status FB temennya gitu ya. Betul ada yang seperti itu Mas, jadi semacam gimana ya caranya kayak gitu. Ya saran saya buat teman-teman yang udah punya kepikiran produk atau punya saran produk itu kalau udah mulai mau coba pemasaran di online gitu coba aja posting gitu coba aja ditawarkan di grup FB itu kan banyak sekali forum jual beli forum-forum yang lain itu kan banyak sekali dan termasuk Samcik itu salah satu penjualan kita yang banyak itu di grup jual beli Mbak. Oh gitu. Kayaknya gini ya, jadi setiap jam makan siang sama sore, kita sering muncul di situ. Biasanya kan ada di grup itu. Muncul di situ. Biasanya kan ada, coba lor tawar no, makanan yang pedas. Nah, kita di situ masuk gitu. Ada seperti itu. Atau kalau nggak gitu kita posting, mumpung udah jam makan siang nih, kita mau ada free ongkir untuk daerah sana gitu. Biasanya, oh ya ini langsung pesen-pesen. Jadi dampaknya bisa langsung sih Mbak dari situ. Nah, tinggal teman-teman telaten nih, satu orderan, di cancel, dimarahin itu yang telaten aja teman-teman ininya menghadapinya itu. Iya, oke, benar banget nih. Baik, malam ini teman-teman yang sudah gabung bareng kita, alhamdulillah ada banyak nih Mas, ada Ibunda Laili, ini kasih jempol nih buat acara malam hari ini. Kemudian Mas Suprianto, ini posisinya beliau juga lagi di Jakarta kayaknya ya. Kemudian Mas Rudi Trip, selamat malam Mas Rudi. Nyimak, terima kasih sudah simak, share ke teman-teman yang lain ya, biar apa yang kita obrolkan hari ini juga bisa mendapatkan ini ya, orang lain mendapatkan manfaatnya gitu. Kemudian Zahid Abdi Satrio, mantap. Adi Susilo Bravo, Blitar unggul, Busan Korea setia menyimak. Wah, jauh-jauh dari Korea. Mantap. Di Korea kira-kira seperti apa nih situasinya di sana? Gak boleh pulang ke Indonesia nih ya. Yang ada di Pongo juga terima kasih sudah menyimak, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Sukses selalu juga untuk LL Haq Bookstore. Nah, buku. Kalau buku ada pengaruhnya nggak ya di situasi seperti hari ini jualan buku? Mungkin malah lebih tinggi kali Mbak. Penjualannya ya? Belum. Mungkin malah saya ada beberapa teman yang kerja yang mereka punya penerbit kecil gitu ya. Itu kalau dari ngobrol-ngobrol sama mereka sih selama periode corona ini penjualannya naik sih Mbak, karena emang banyak orang yang nggak bisa kemana-mana, terus nonton TV juga bosan segala macam, pelariannya ke buku sih. Mungkin mereka malah happy saat ini malah.
Malah lagi happy ya. Amin. Mungkin mereka Semoga malah seperti lagi itu. happy saat ini. Ini bisa menjadi alternatif pilihan juga buat temen-temen yang hobi baca, pengen sekalian jualan gitu ya. Iya Mbak, benar. Tapi meskipun hari ini juga apa namanya, sebenarnya banyak apa namanya produk-produk seperti buku itu yang bisa diakses secara online begitu ya. Seperti Iya sih, benar sih. Kalau saya pribadi buat bacaan-bacaan yang tebel gitu, yang kayak novel, terus buku biografi, kalau saya pribadi saya masih cenderung untuk beli fisik sih Mbak, ketimbang PDF-nya gitu ya. Soalnya kan kalau buku fisik tuh masih bisa dicium-cium, bau buku baru tuh kan beda Mbak ya. Oh iya, ada sensasi Iya kan, tersendiri harus. ya. Sebagai Iya, gitu Mas. iya bener Mas. Gitu. Mungkin teman-teman yang jualan buku via online mungkin lagi happy saat ini karena penjualannya mungkin lagi bagus ya justru ya. Oh, menarik sih ini buku ya. Bisa dibilang bisa Oh, malah tinggi. Tapi emang bener loh ya kalau misalkan kita work from home, banyak aktivitas di rumah. Kita pada akhirnya akan scroll mainan HP dan lain sebagainya. Kalau aktivitas misalkan sudah dikerjakan gitu ya. Kita tinggal scroll. Akhirnya tergoda untuk belanja. Jadi iya, iya. selain makanan, ini menurut Mas David atau Mas Risat itu kira-kira peluang apa lagi yang bisa diambil teman-teman nih? Mas Rizal dulu deh kayak. Oh, Mas, apa saya deh? Silakan Mas David. Bebas monggo. Kalau peluang sih sebenarnya banyak sih Mbak ya. Ya tapi memang kita melihat mana yang peluang itu bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Itu sih kalau menurut saya sih peluang sih masih banyak sekali tuh Mbak. Di sekitar kita gitu masih banyak sekali lah. Tinggal kita gali menggali kira-kira apa gitu ya, cari mencari Ya, produk-produk yang karena bisa. gini Mbak. Karena gini, setiap usaha kita itu nantinya pasti akan berbeda dengan usaha yang lain gitu, walaupun sejenis gitu ya. Jadi belum tentu yang ketika di sana itu belum berhasil, ketika kita jalankan di sini nggak berhasil juga. Justru kadang juga ketika dijalankan di sini itu malah bagus luar biasa gitu. Kadang seperti itu sih. Jadi menurut saya mana yang kiranya di sekitar kita, di sekeliling kita ada apa nih, ada ban bekas, oh coba deh dijadiin sabu atau dijadiin gelang atau dijadiin apa kalepnya jam tangan itu, misalnya seperti itu kan bisa juga nanti dijualnya secara online. Betul banget. Banyak sih Mbak kalau peluangnya. Terus mungkin juga ini kali ya, apa namanya, saatnya kita mencoba untuk berkolaborasi lagi sama teman-teman kita tadi. Misalkan ada ibu-ibu yang bener-bener nol banget nih di online, harus ngapain, sudah posting di Facebook Marketplace misalkan, itu ternyata belum menelurkan penjualan juga, sudah posting di grup-grup FB atau apa namanya di grup-grup WA, tapi ternyata masih belum nyantol. Nah, mungkin bisa berkolaborasi sama teman-teman yang sudah jago di situ kali ya Mas ya. Jadi Benar-benar kolaborasi. Mencari teman-teman yang sekiranya bisa saling menjualkan. Kadang kan ada nih seller-seller online yang biasanya jualan produk impor misal. Kalau kemarin-kemarin kan impor luar biasa gede banget kan masuk ke Indonesia, tapi akhir-akhir ini sepertinya, walaupun tidak sepenuhnya benar, sepertinya agak berkurang jumlahnya. Nah, jadi kan seller ini cari produk yang lain nih, produk alternatif yang sekiranya nanti bisa laku dijual. Nah, jadi mungkin bisa berkolaborasi juga. Kalau seperti itu bisa jadi ini nggak sih, peluang juga ya sebenarnya. Bisa banget Mbak, bisa banget. Oh, yang di Facebook. Iya. Gimana Mas David? Maaf ya mau ngomong nih. Kata kuncinya kolaborasi. Nah itu menarik sekali Mbak. Justru sekarang ini beberapa waktu belakangan ini kita sering dengar kata kolaborasi.
Bahkan ada yang punya program kolaborasi gitu kan ya. Artinya ini artinya dengan ini apa namanya bisa menjadi senjata bersama-sama gitu. Nah, ini kolaborasi ini katanya juga dengan jaringan, Mbak. Nah, bagi buat teman-teman yang baru memulai usaha atau yang udah jalan usahanya itu bahwasanya jaringan dan kolaborasi ini sangat penting gitu untuk menunjang usaha kita gitu. Baik dari sisi penjualan maupun permodalan maupun pemasaran atau dari aspek yang lain. Jadi termasuk Samcit juga seperti itu Mbak, bisa besar seperti sekarang ini karena kita ada kolaborasi juga jaringan yang kita terus kembangkan gitu setiap bulannya gitu, setiap saat kita terus mengembangkan itu. Ada pertanyaan masuk nih dari Facebook Hari Riyadi. Kalau buat produk fashion gimana nih bosku? Produk fashion nih. Menjelang lebaran lagi ya kan? Kayaknya Mbak Chandra nih ya yang suka fashion nih ya. Tetap kalau saya pribadi ya, itu kalau lagi kosong habis makan siang istirahatlah santai-santai gitu, browsing marketplace apa, nemunya juga fashion. Kalau nggak gitu produk-produk make up biasanya kalau cewek ya, ternyata itu masih bagus kalau saya lihat. Fashion. Terus apa namanya iklan-iklan di media sosial seperti Facebook, Instagram juga hari-hari ini banyak banget bermunculan iklan-iklan baru. Artinya orang-orang mencoba untuk survive, masih memanfaatkan momentum terdekat nih. Kan kita mau Ramadan dan Lebaran, jadi masih optimis aja gitu. Kalau yang saya rasakan, aja ya. Menurut Mas Rizat, Mas David gimana nih? Aku juga melihat hal yang sama sih Mbak. Istri juga sampai hari ini juga masih aktif browsing masih aktif. Cuman yang saya nggak tahu ya kalau produk fashion wanita Mbak. Cuman kalau produk fashion laki-laki saya lihat mereka saat ini lagi agak royal bikin diskon ya Mbak. Oke. Lagi royal bikin diskon. Kalau saya lihat hari ini yang iklan yang berseliweran di internet gitu, saya suka liatin sepatu ya. Saya lihat sepatu lokal Brodo lagi bikin promo juga gila-gilaan saat ini. Mungkin itu salah satu strategi mereka buat menangin pasar sih Mbak. Kalau fashion perempuan gimana Mbak? Apakah sama Mbak? Udah mainan diskon atau belum sekarang? Kalau yang saya lihat kemarin udah mainan diskon banget, sampai 40% itu ada. Itu yang beberapa yang saya lihat ya. Kalau yang belum lihat nggak tahu juga sih. Tapi itu sebenarnya kalau tahun kemarin juga menjelang apa istilahnya ini, momentum Ramadan itu juga diskon gede-gedean. Itu loh. Iya, bisa jadi karena apa namanya? Karena memang memanfaatkan momentum mau Ramadan atau untuk menghabiskan stok karena sudah terlanjur ini kan, maksudnya produksi stok banyak banget, jadi harus keluar secepatnya untuk bisa berputar lagi. Nah itu juga nggak tahu ya. Gimana Mas David? Kalau Mas David menyimak pergerakan media sosial hari ini. Kalau fashion sih menurutku gini ya, karena sekarang ini kita dihadapkan dengan kondisi di mana customer itu agak susah gitu mengeluarkan uang itu untuk kebutuhan apa saja gitu ya, untuk konsumsi, untuk apa namanya fashion dan kebutuhan yang lain itu cenderung untuk sedikit meredam gitu ya, nggak jor-joran lah ya istilahnya gitu ya. Jadi menurut saya kalau jualannya sekarang ini yang perlu banget dipertimbangkan selain tadi diskon adalah harga gitu ya. Dimana harga yang mungkin masih bisa terjangkau untuk customer baru atau customer pelanggan itu kayaknya sih juga masih punya prospek bagus di mana kita mau menghadapi Lebaran gitu. Kayaknya sih gitu Mbak. Jadi harga sih kayaknya yang cukup ini juga. Ini termasuk jadi salah satu keheranan saya juga sih. Pernah ngintip apa namanya jualannya temen di fashion juga. Baju sih gamis harga sekitar 300.000. Ini
kebeli juga dan penjualannya gede Masih juga ya? di kondisi yang Masih ya? seperti hari ini. Nah, ini orang-orang yang beli-beli ini apakah memang sudah ditargetkan yang menengah ke atas yang udah nggak mikirin oke, keuangan saya masih cukup aman kok untuk setengah tahun ke depan, apakah orang-orang seperti ini atau seperti apa? Ini menarik sih menurut saya, karena sebenarnya ada gitu loh market-market yang punya banyak Ya, duit. ya, segmen lah. Iya, betul ya, betul ya. betul. Ternyata masih bisa gitu ya. Bagaimana nih menyikapi segmentasi market seperti ini? Apakah memang kita harus kekeh, oke, saya jualan produk yang mahal juga nggak apa-apa, yang penting marketku ada di situ kok. Kalau menurut Mas David, Mas Richard gimana? Aku mau berbagi tentang segmen ini tentang Samcik, Mbak, ya, karena yang saya tahu persis Pernah buka di nih Samcik. Samcik, Betul betul. dulu Samcik itu segmennya dia menengah, cenderung di tengah gitu. Artinya kita jualan produk yang eh, katakanlah nasi ayam 15 sampai 20 ribu gitu ya. Nah, semakin ke sini ternyata karena kompetitor juga banding-banding harga, akhirnya kita juga menyesuaikan dan akhirnya kita yang menengah ke bawah gitu. Nah, dari sini walaupun kita ngambil segmennya yang menengah ke bawah, tapi justru volume penjualan kita jadi lebih besar gitu ya. Jadi yang kita andalkan ketika ambil segmen menengah ke bawah adalah volume penjualannya. Kita kejut aja di promosinya, di marketingnya. Itu sih Mbak. Oke, menarik banget sih. Jadi memang ada segmen-segmen tersendiri untuk Mas David. Ini jawarannya di di menengah ke bawah untuk mendapatkan volume yang gede itu ya. Malam ini ada Mas Alif Mustafa, Mas Yahya Mustafa juga. Namanya sama lagi, Mas Herianto yang juga menyimak. Sangat inspiratif Mas, beliau bilangnya. Ya semoga menginspirasi buat yang lain ya. Mas Agus. Amin. Mas Agus Jumble juga hadir malam hari ini, terima kasih. Dan ternyata emang udah hampir jam 9 nih, gak terasa ngobrol dari jam 8 lewat sedikit tadi. Kita dikasih waktu sampai jam berapa sih? Sampai jam 9 aja ya? Bebas ya? Sampai malam. Tergantung Mas David nih, mungkin lagi rame-ramenya kali sekarang. Monggo, jadi teman-teman ya sekarang ini juga sedang menyimak siaran langsung kita di Beber UKM malam hari ini. Itu boleh ya, silakan sharing melalui komentar. Nanti saya intip untuk kita obrolin di sini. Mbak, mau nambahin boleh yang terkait segmen tadi, Mbak? Boleh banget. Ya, gini. Itu yang di Samcik ya, tapi ada teman saya juga yang pelaku UKM di Omah Jenang itu, punya Mas Sinyo itu ya. Sinyo, iya. Itu dia punya segmen yang bagus, Mbak. Jadi Jenang itu kan produk tradisional, dia jual di berbagai segmen. Dari satu produk dia jualnya ke banyak segmen atas, menengah, bahkan bawah juga ada. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kuncinya di kemasan. Kalau kita mau segmen yang atas, kemasannya gimana? Jenang dibungkus dengan mungkin keranjang dari bambu itu yang bagus, yang ada mika transparannya, misal seperti itu. Kalau kita mau ngambil yang segmen tengah gimana? Oh, ini dibungkus klobot gitu. Produknya sama. Terus kalau misal mau kita ambil yang pasar bawah gimana? Kita ambil jenang dibungkus besek kayak tape itu loh, Mbak. Jadi satu produk bisa menjual ke banyak segmen gitu. Tinggal kita mau naruh di pasar yang mana gitu. Oke, artinya satu produk untuk 3 alternatif market gitu kan ya. Untuk ya, betul. Bawah, tengah, sama ke atas. Jadi semuanya diambil. Oh ya, diambil. Jadi pasar yang pertama misalnya udah penuh nih, udah banyak nih, kita nggak mungkin nyari pasar yang menengah nih ya. Yaudah, mana yang bisa kita ambil? Oh, pasar yang bawah nih, di daerah misalnya Kediri, di Tulungagung atau sekitarnya situ masih belum ada nih yang produk suplai untuk pasar bawah. Kita ambil pasar itu. Jadi kemasannya. Dan ingat, kalau kita ngambil pasar produk sama, segmen beda itu enaknya adalah kita
semakin tinggi segmen kita, semakin atas segmen kita, itu keuntungan yang kita dapat itu bisa jauh lebih besar gitu. Ya, betul. Oke. Ya, benar sekali soal segmentasi ini. Wah, gimana nih teman-teman? Ini sebenarnya kita udah mau closing loh, tapi sudah ada yang baru hadir, Mas MH Atek, aku Nia Tiara. Kasihan juga sih ya kalau misalkan baru hadir, duduk gelar tikar, tiba-tiba kita udah langsung closing. Mas Rishad, saya pengen colek-colek aktivitas Mas Rishad yang ada di Jakarta dong. Kebetulan kan Mas Rishad ini aktivitasnya di Gojek ya, di Gojek. Di Twitter sayangnya nggak ada nih. Wah, gimana nih belum ada nih? Adanya kompetitor ya Mbak ya? Adanya kompetitor. Nah, cuman kalau dari sudut pandang layanan seperti itu, Mas, kan mengharuskan ini ya, untuk tetap kemana-mana seperti itu. Kalau secara umum yang di Gojek sendiri seperti apa, Mas? Apakah makin banyak orderan-orderan ke UKM-UKM di Jakarta atau seperti apa? Atau kota-kota lain deh yang dekat. Untuk pertanyaan ini sebenarnya saya tidak mewakili perusahaan ya Mbak ya. Saya tidak mewakili perusahaan, cuman kalau saya bisa share, mungkin saya nggak bisa share angkanya, cuman untuk order transportasi memang saat ini kita lagi ada penurunan Mbak, cuman tetap menurun karena kan anak sekolah kan pasti segmen customer kita yang besar kan anak kuliah, terus anak sekolah, terus pekerja kan. Kalau di kota-kota besar banyak yang untuk sementara off dulu nih Mbak, nggak berkegiatan dulu, itu sangat mempengaruhi. Cuman yang saya bisa share untuk delivery ordernya kita ada peningkatan sih Mbak, meskipun saya nggak bisa share angkanya. Cuman sepertinya memang masyarakat Indonesia udah cukup familiar dengan layanan delivery makanan kita. Dan saya rasa sepertinya kompetitor juga mengalami hal yang sama sih. Terus mungkin challenge-nya saat ini banyak sekali mall-mall yang tutup ya Mbak ya, sedangkan merchant-merchant kita banyak yang mengandalkan toko-toko yang ada di mall. Itu memang saat ini masih suffering sih, saya harap sih bisa secepatnya membaik Mbak. Cuman memang yang saat ini justru bertahan merchant-merchant yang mereka punya tokonya yang benar-benar stand alone, yang kayak misalkan di perempatan gitu, sama UMKM Mbak, justru yang toko-tokonya bukan di mall, bukan di gedung besar, tapi di rumah. Itu transaksinya sangat-sangat naik ya. Betul. Paling itu sih. Terus mungkin satu hal yang kita pelajari dari COVID saat ini, ternyata kita bisa kok berkegiatan gitu, menjalankan bisnis kita, menjalankan roda perusahaan dari rumah, hampir 100% dari rumah. Itu satu hal yang benar-benar kita pelajarin sih Mbak, ternyata bisa kok dari kita bisa mengelola usaha kita, sekian banyak meter driver kita kelola work from home, ternyata bisa juga. Itu satu hal yang kita pelajari juga sih Mbak. Ya, itu sekali. Terus apa lagi ya, itu aja sih Mbak. Ya, kalau Mas David nih Mas, semua tim apakah masuk kerja atau ada sebagian yang dilakukan secara remote, ada yang work from home gitu? Kalau untuk kru yang ada di store itu kan nggak bisa kerja dari rumah ya, pelayanan soalnya ya. Iya, betul. Itu otomatis dia harus masuk kerja. Nah, di Samsik itu ada beberapa tingkatan. Jadi yang pertama ada di kru yang ada di store itu sama SPV, supervisornya. Di atasnya itu kita ada tim office gitu Mbak. Nah, yang tim office ini ya yang bisa kerja dari rumah. Artinya dia bisa controlling penjualan, dia bisa kontrol target marketingnya seperti apa, dia bisa kontrol itu dari rumah. Gitu.
Oke, menarik sekali. Wah, luar biasa sekali ya malam hari ini. Tapi sayangnya kita juga sudah mesti ini sih, apa namanya? Mesti cukupin Live meeting ya. betul, betul sekali. Cuman ya insya Allah kita masih akan ketemu lagi sih ya di BBR UKM Pasti, selanjutnya. pasti. Online lagi ya, masih dalam situasi Pasti, yang seperti pasti. ini. Ya. Saya penasaran sama makanannya Mas David nih. Oh ya, Saya harus coba nih. Mas, balik ke Blitar dulu Mas. Siap, siap, siap. Wah, kita harus jaga ini dulu nih, nggak boleh mudik dulu nih Mas. Lebaran gimana nih? Oh ya. Atau ini mau digojekin Mas ke sana Mas. Siap, 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 siap. Kalau gitu kita tunggu cabang ke-11 di Jakarta Mas ya. Amin, amin. Semoga Amin, amin, amin. Iya, iya, iya. Baik, kalau gitu. Kita cukupi perbincangan kita malam hari ini BBR UKM yang sangat luar biasa, menginspirasi. Semoga saja kita belajar berbagi usaha kreatif mandiri di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih untuk Mas David Handrawan dengan soundchecknya, semoga terus survive dan bisa membantu orang-orang di sekitar. Kemudian juga Amin. Mas Rishad Tabatala, sukses terus aktivitasnya di Gojek dan semoga juga bisa Terima menginspirasi kasih. teman-teman yang Terima kasih ada di banyak. sekitar Mas Rishad. Kemudian terima kasih juga untuk yang sudah menyimak live malam hari ini, sudah hampir 1 jam ya, banyak banget. Terima kasih juga untuk Pak Abdul Aziz, ini ruangannya sangat nyaman loh ya buat duduk di sini, saya jadi betah. Buat teman-teman yang sudah mensupport kegiatan malam hari ini, terima kasih banget semuanya. Ada lagi? Siap, siap, siap. Ya, cukup. Kalau Mas David, Mas Risat, ada apa namanya, pesan yang mau disampaikan ke teman-teman nih, closing statement singkat aja masing-masing. Closing statement mungkin kalau ada apa ya, saya boleh ngasih ide bisnis buat teman-teman yang saya lagi cari. Satu, yang pertama itu tukang cukur, karena tukang cukur ini pada tutup semua. Jadi kalau online ya. tukang cukur, kalau misalkan ada yang selama ini punya usaha tukang layanan potong rambut, ini menurut saya ini baik banget yang nyari. Jadi selama ruang cukurnya terbuka, terus orangnya steril, pakai APD, guntingnya bersih, saya pasti mau sih. Pinggir jalan bawah pohon gitu saya mau. Sama satu lagi tukang bumbu dapur. Oh ya. Kalau kita, jadi karena kita nggak bisa masak ya, kita pengen masak juga repot. Kalau ada yang bisa jual bumbu dapur di apa namanya, dibotolin gitu, kayaknya bakal banyak yang mau sih, ibu-ibu yang nggak sempet masak di rumah nih. Mungkin itu aja sih Mbak. Betul. Mas David. Kalau closing statement dari saya, ini buat semuanya yang menyaksikan video ini, apapun usaha yang sekarang dijalankan, tetap kita harus ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi apa yang bisa kita lakukan, jangan hanya menunggu, tapi kita harus inisiatif, harus inovatif, terus juga kolaborasi, juga tetap ikhtiar maksimal. Nanti untuk urusan hasilnya kita pasrahkan sajalah, gitu ya. Itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih Mas David, Mas Rishad. Semoga malam hari ini bisa istirahat dengan nyaman dan besok bisa beraktivitas lagi dengan fresh gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu dengan kesempatan. Saya Chandra juga mohon maaf kalau misalkan tadi ada kata yang kurang berkenan dan yang juga berasal dari rumah. Maaf banget. Sampai ketemu kapan-kapan. Saya pamit mundur, kita semua pamit mundur ya. Wassalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Chandra, Mas David. Assalamualaikum. Oke, sampai ketemu Mas Risa ya. Siap. Kabar-kabar. Siap pasti. Sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih. Oke, saya Alif ya. Lancar-lancar aja, koneksinya juga lancar. Tadi sempat 1 kali jeda, tapi paling yo karena Mbak monggo ini jajan-jajannya Mbak. Ini pas banyak. Minumnya juga Mbak. Oke.